Gunung Merapi di Sumatera Barat kembali erupsi. 2 kali letusan besar Sabtu. Petugas mengimbau warga menjauh dari dalam radius 4,5 km dari pusat erupsi di Kawah Puncak Gunung Merapi. Gunung Merapi yang terletak di Kabupaten Agam dan Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat meletus pukul 8.04 Sabtu pagi. Dari video amatir warga yang melintas di Kecamatan Sungai Puar, Kabupaten Agam, terlihat tinggi kolom abu letusan diperkirakan mencapai 500 hingga 700 meter di atas puncak gunung. Asap letusan gunung berketinggian 2.891 meter di atas permukaan laut ini juga terlihat dari Kota Padang Panjang dan Koto Baru, Kabupaten Agam, meski sebagian gunung tertutup kabut. Petugas pos pengamatan Gunung Api Merapi mencatat erupsi kedua sepanjang Sabtu ini terekam di seismogram dengan amplitudo maksimum 30,3 mm dengan lama durasi gempa letusan 41 detik. Secara kegempaan itu memang adanya gempa letusan pukul 8.09 WIB. Itu amplitudonya sekitar 30,3 dan lama gempanya sekitar 41 detik. Aktivitas erupsi Gunung Merapi saat ini berada pada status siaga atau berada pada level 3. Sepanjang April hingga hari ini Gunung Merapi telah mengalami 14 kali letusan dan 104 kali hembusan. Petugas mengimbau warga dan wisatawan dilarang memasuki wilayah radius 4,5 km dari pusat erupsi Kawah Verbek Gunung Merapi. Dari Agam dan Bukit Tinggi Sumatera Barat, Wahyu Sikumbang, Ainus melaporkan. Sementara akibat diterjang banjir lahar dingin Gunung Merapi, jalan penghubung antara Padang Bukit Tinggi Sumatera Barat di Ayah Anget Tanah Datar amblas. Untuk mengurai kemacetan, polisi terpaksa menerapkan buka tutup dan mengarahkan pengendara ke jalur-jalur alternatif. Jalan di Kelok Lubuak Hantu Nagari Aik Angek, Kecamatan 10 Koto, Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat amblas 10 meter setelah dihantam banjir lahar dingin Gunung Merapi. Selain itu, sebagian jalan provinsi ini alami retak akibat tergerus banjir. Banjir lahar ini terjadi usai diguyur hujan dengan intensitas cukup tinggi. Imbasnya, antrian kendaraan mengular di kedua jalur. Petugas kepolisian terpaksa memberlakukan sistem buka tutup untuk kendaraan dari arah Bukit Tinggi menuju Padang Panjang dan sebaliknya, kemudian dialihkan ke jalur Malalat. Bahwa untuk di Kelok Hantu Nagari Aiange sekarang diberlakukan buka tutup karena ada keretakan jalan sehingga tidak bisa dilewati dua jalur. Pemerintah setempat berupaya melakukan pembersihan material lumpur di jalur tersebut menggunakan eskavator. Dari Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat, Agung Sulistyo, Ainus melaporkan. Sejumlah pengungsi mendatangi posko bersama yang berada di kantor Kapitalau, Kampung Ampeng Salah, keluhkan belum mendapat bantuan pengungsi. Namun kedatangan mereka belum bisa dilayani karena masih menunggu data dari lurah. Lantaran belum mendapat bantuan, sejumlah pengungsi erupsi Gunung Ruang, Kabupaten Sitaro, Sulawesi Utara mendatangi posko bersama di kantor Kapitalau Kampung Apeng Salah. Mereka mengaku bantuan makanan yang diterima hanya dari para donatur, bahkan biaya sendiri. Pemerintah setempat baru melakukan pendataan, sementara keluarga mereka sangat membutuhkan makanan, obat-obatan, dan perlengkapan bayi. Orang dilayani, bapak orang masih muda, orang tua bapak dapat saya, orang tua so cacat masih ada. Orangnya ada tegang melihat bapak, makanya orang langsung datang di sini biar terserah mobil apa, orang cuma minta bantuan bapak, ada bayi di rumah, ada orang tua yang cacat, ada orang tua yang sudah lanjut usia, itu makanya orang datang di sini cuma meminta bantuan, no bapak, bantuan. Ini ada beberapa titik, mungkin ada 20-an sampai 30-an titik. Ini juga yang merepotkan kita untuk melakukan distribusi di lapangan. Sementara armada ataupun sarana transportasi yang ada di kita ini sangat terbatas. Meski kondisi Gunung Ruang saat ini mulai menurun, namun warga masih dilarang beraktivitas dalam zona merah radius 6 km dari kawah. Dari Kabupaten Sitaro, Sulawesi Utara, Jeffrey Langi, iNews melaporkan. Pemirsa, silaturahmi akbar bertajuk Lembaran Kukusan kembali dihelat oleh warga Kukusan di lapangan sepak bola Kukusan Beji, Kota Depok. Warga pun menikmati hidangan rantang bersama.
Ratusan orang berpawai dalam lebaran kukusan yang diadakan dalam rangka mempertahankan tradisi rantangan dan silaturahmi sesama warga kukusan. Kegiatan ini pun melibatkan berbagai lapisan masyarakat yang ada di Kelurahan Kukusan. Selain tradisi rantangan dengan makan bersama sesama warga kukusan, kegiatan ini juga menyediakan sejumlah lapak UMKM khas tradisional. Lebaran kukusan ini merupakan tahun kedua yang dilakukan dan disambut antusias ratusan warga. Diharapkan warga kukusan kedepannya lebih kompak untuk memajukan wilayah kukusan dan juga mempertahankan tradisi rantangan sebagai filosofi menghormati orang tua dengan mengantar rantangan pada hari raya Lebaran. Ini Lebaran kedua ya, alhamdulillah. Seneng sih, kayaknya tambah rame ya setiap tahun ini, tahun kedua lebih rame, mudah-mudahan lebih rame lagi. Ketemu seluruh warga, mungkin perwakilan lah ya, tapi sama ada semua. Cuma ya seneng lah, ibu-ibu seneng ya, masak-masak bareng, makan bareng juga di sini. Menampilkan sebenarnya lebih kepada budaya, makanya sebagai sebuah masukan nanti ke depan. Ya budaya dikedepankan karena sudah tadi perbauran etnis ya Kota Depok bisa aja ditampilkan dengan pakaian-pakaian daerah yang lain, warga kukusan yang ada di kukusan ini. Misalnya orang Jawa kukusan pakaian Jawa. Wilayah lain diharapkan juga dapat menggelar kegiatan serupa. Selain menjaga silaturahmi, kegiatan ini juga bisa menjadi ajang menampilkan budaya adat masing-masing daerah dari warga setempat hingga tak hilang termakan zaman. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Pemirsa, viral di media sosial, seorang bocah perempuan yang masih duduk di bangku sekolah dasar melangsungkan acara pertunangan di Sampang, Madura. Pertunangan bocah ini dianggap wajar dan menjadi budaya orang Madura untuk mengikat anaknya di usia muda agar kekeluargaan tetap utuh. Viral di media sosial, sepasang bocah perempuan dan bocah laki-laki melangsungkan acara pertunangan di Desa Dharma Camplong, Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang, Madura. Kedua bocah berusia 7 tahun ini dijodohkan sejak dalam kandungan. Orang tua sepasang bocah tunangan ini melaksanakan nazar sewaktu beribadah di Mekah. Jika anak yang dilahirkan perempuan dan rekannya melahirkan anak laki-laki, maka akan dijodohkan. Harapan sang orang tua terwujud sehingga acara pertunangan ini dilaksanakan sejak dini agar ikatan kekeluargaan tetap terjalin. Perjanjiannya dengan keluarga besan, Pak, bagaimana? Ya itu, nanti kalau udah selesai kuliah nanti baru dewasa. Kalau sudah sama punya masa depan, kalau masih ada jodoh itu yang nanti kan Allah semua gitu. Jadi nggak segampang itu langsung pulang langsung nikah, bukan. Meski demikian, ikatan ini tidak menghalangi kedua anak untuk menempuh jenjang pendidikan sampai mereka mendapat gelar sarjana dan bekerja. Dari Sampang, Madura, Fatur Rahman, iNews melaporkan.